Perjuangan Baba dan keluarganya dulu. Kita dengar dulu masalah hidup dari Baba ya. Kita dengar masalah hidup Baba ya sayang ya. Oke, Baba coba cerita. Kamu berangkat dari background keluarga yang katanya perekonomian juga di bawah ya. Menengah sih. Menengah. Cuman pada saat waktu itu papa kena kanker paru, timingnya pas sama ibu pensiun. Nah posisinya di situ Baba tuh udah mulai kerja. Tapi startnya itu magang sebenarnya. Oke. Jadi sampai hari ini tuh belum lulus S1. Hah, sampai hari ini? Sampai hari ini. Kita berdua. Jadi magang dulu. Dua-duanya? Iya. Oh. Jadi magang dulu. Ceritanya lucu sih. Pas mau susun skripsi ada fasilitas lagi. Ada apa? Ada syarat terus magang. Iya. Kita masukin karena dulunya basicnya adalah pelatih teater. Jadi pernah buat event teater banyak. Akhirnya diajaklah sama perusahaan itu. Udah deh, kamu masuk aja deh daripada magang. Tadinya, Bu, saya mau cepat lulus. Saya mau cepat lulus nih, saya nggak bisa. Karena ini udah tanggung jawab saya, kata ibu saya, biar jadi anak yang soleh harus lulus gitu. Pas diliatin harga sama gaji sama perusahaan, deal. Akhirnya saya kerja aja. Pasti. Iya. Saya mau lulus. Jadi Bu, akhirnya gara-gara itu nggak kelar-kelar lah. Nah, 2 minggu dari situ, qadarullah ada kabar papa kena kanker paru. Itu start papa kena kanker paru. Dari situ akhirnya switch lah. Akhirnya saya yang jadi tulang punggung keluarga. 3,5 tahun dari situ berganti-ganti perusahaan tuh. Alhamdulillah. Jabatan juga waktu itu bagus. Dari mulai staff naik ke manajer. Nah pada saat jadi manajer lagi enak-enak ini, tiba-tiba kena PHK. Iya. Iya, feelingnya kena PHK. Cuma di situ nggak ngomong tuh. Nggak ngomong ke siapa? Nggak ngomong sama orang tua. Takut membebani. Sedangkan lu tulang punggung. Iya. Oke, terus 1 minggu dari situ papa meninggal. itu membuat lu merasa bersalah? Enggak. Masih belum. Belum. Masih ada hal yang saya rasa masih bisa saya upayakan gitu. Oke, terus 1 minggu diam dulu, nggak ngomong. Nah akhirnya ibu lama-lama kan ngelihat. Cuman saya nggak ngomong nih. Nggak ngomong. Duh mau ngomong gimana? Nggak enak. Terus ini hidup harus terus berjalan kan pada saat papa meninggal nih. Akhirnya berproses lah mau buat IO. Jadi memang pekerjaan tuh sampai hari ini punya IO. sampai hari ini. Sampai hari ini punya IO. Nah dari situ karena dulu tuh jadi markom manager dan itu tuh di mall. Jadi banyak yang masukin proposal event kan. Nah di situ saya pelajarin gitu. Ternyata wah kayaknya enak nih kalau misalkan buat event. Karena dasarnya punya basic teater dan suka ngegarap. Jadi ide kreatif keluar kan. Udah aja mau jalan gitu. Mau jalan udah buat konsep ngajak teman-teman yang kemarin di PHK mau pada ikut. Akhirnya berjalan tuh. Coba nyari project. Nah waktu itu ada yang nelfon salah satu bank di kota Bandung, nanya mau sewa kostum karena kan dulu di teater tuh ada sewa kostumnya. Nah di situ ngambil kesempatan tuh daripada sewa kostum, saya datang aja deh Bu. Ibu butuhnya apa? Taunya datang. Oh saya tuh butuh buat acara raker. Bu gimana kalau sama saya aja dikerjain? Ya dipancing-pancing ternyata mau. Gol. Oke. Nah gol pede nih pulang bawa SPK. Pulang ke rumah, Bu Abili mau jujur. Sebenarnya Abili sudah tidak kerja dari 2 bulan ke belakang. Udah dipecat, tapi ibu punya bilang, usaha lain. Ibu bilang, iya ibu udah tahu. Oh ya udah tahu dia. Karena ya udah lihat kan anaknya aneh gitu, waktunya mulai berubah, nggak kayak biasa pagi-pagi berangkat. Nah di situ saya bilang, Bu, Abili itu ingin jadi anak yang soleh. Tapi kalau syarat solehnya lulus S1 dengan kondisi kayak gini, kayaknya Abili nggak bisa. Tuh. Boleh nggak Abili nego sama ibu? Akhirnya malam itu nego, ibu juga bilang, karena posisi waktu itu saya punya 1 adik juga mau lulus kuliah, ternyata ibu jual emas pernikahan gitu karena buat bayar. Jadi kondisi setelah papa meninggal, papa meninggal nih cukup sulit Om. Karena uang pensiun ibu jadi habis buat ngerawat papa. Gitu. Dan di keluarga tuh yang kuatnya ibu secara ekonomi itu. Jadi uang ibu habis, terus ngalamin yang sama adik bertiga tuh makan 1 soto, dimakannya bertiga. Bagi gitu. 3. Bagi 3. Oh, udah di level itu ya, di titik itu ya. Dan nggak ngomong juga ke keluarga yang lain. Posisi di rumah aja sampai air tuh rusak. Akhirnya pindah ke rumah nenek. Pada saat rumah udah rusak, nah lanjut, udah nih ngobrol sama ibu, deal.